Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu. Welcome home Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu. Ya, oke. Ya. Hari ini saya akan sharingkan dengan Bapak Ibu tentang bagaimana sikap kita sebagai umat percaya Bapak Ibu ketika kita berhadapan dengan situasi masa sulit. Ketika kita berhadapan dengan situasi yang kita melihat sepertinya hidup ini gak adil buat kita. Sepertinya kita sedang menghadapi situasi di mana Tuhan mungkin tidak berbicara. Ketika Bapak Ibu berhadapan dengan kondisi yang berat, Bapak Ibu sudah berdoa, tapi gak ada tuntunan Tuhan. Tuhan sepertinya diam 1000 bahasa. Sehingga keadaan-keadaan yang seperti ini membuat banyak orang percaya Bapak Ibu bisa tergelincir, bisa jatuh Bapak Ibu. Banyak mereka yang jadi kecewa dan meninggalkan Tuhan. Banyak mereka yang gak mau ke gereja lagi. Banyak mereka yang gak mau lagi percaya sama Tuhan karena mereka anggap semua itu gak ada gunanya. Nah kita akan lihat bagaimana keteladanan hidup dari seorang pemazmur. Seorang keturunan Lewi, orang yang sehari-harinya berhadapan dengan Tuhan dan pekerjaannya. Karena orang Lewi ini dipanggil untuk melayani Bapak Ibu. Tetapi orang Lewi yang sudah hidupnya benar, menjaga hatinya bersih, menjaga sikap perbuatannya bersih. Tapi dia berhadapan dengan keadaan yang seperti tadi. Nah bagaimana sikapnya? Itu yang menjadi keteladanan yang bisa kita ambil, yang bisa kita pelajari. Sehingga nanti waktu kita atau sedang kita menghadapi situasi yang demikian, kita punya jalan keluarnya. Kita tahu bagaimana cara kita bersikap di dalam situasi-situasi yang seperti tadi. Kita lihat dari Mazmur pasal yang ke-73, ayatnya yang kedua. Dari seorang yang bernama Asaf, Bapak Ibu. Ini seorang pemazmur. Mazmur 73 ayat yang kedua. Tetapi aku sedikit lagi, maka kakiku terpeleset. Nyaris aku tergelincir. Sedikit lagi dia bilang, atau nyaris dengan kata lain, dia tegaskan, nyaris aku ini tergelincir. Bapak Ibu dengan kondisi seperti yang dialami oleh Asaf, maka memang betul. Tidak mudah kondisi seperti itu. Siapapun kita dalam kondisi yang demikian, mungkin sedikit lagi saja kita bisa terpeleset. Nyaris kita bisa tergelincir. Nah kata-kata ini boleh menjadi judul dari sharing kita pada siang hari ini Bapak Ibu. Nyaris tergelincir. Itulah judulnya. Nah Bapak Ibu, mungkinkah banyak keadaan-keadaan kita pun seperti itu. Kita sedang menghadapi banyak situasi-situasi yang tidak mudah. Asaf melihat dia orang yang sudah menjaga hati, jaga ucapannya. Dia bilang bahwa aku membasuh tanganku supaya bersih. Artinya sikap perbuatannya juga dia jaga bersih. Tapi kenapa dia harus hadapi situasi-situasi yang tidak enak, masa-masa yang berat. Sedangkan dia kalau lihat orang fasik, orang yang bukan cuma sekedar menentang kepada Tuhan, tapi orang-orang fasik adalah orang yang menantang kepada Tuhan Bapak Ibu. Orang-orang yang congkak, orang-orang yang tidak baik kehidupannya di hadapan Tuhan. Tapi mereka sepertinya jauh lebih beruntung. Hidup mereka dikatakan, kalau Bapak Ibu baca di kitab Mazmur 73 ini secara keseluruhannya, mereka ini hidupnya gemuk, tidak sakit. Mereka jalannya seolah-olah baik semuanya Bapak Ibu, tidak mengalami kesusahan. Tapi berbeda kok nasibnya dengan Asaf. Asaf yang sudah menjaga sedemikian begitu benarnya dan baiknya di hadapan Tuhan. Tapi kok jalan hidupnya nampaknya tidak seberuntung mereka seperti tadi. Sehingga hal ini menjadi sebuah merasakan bahwa Asaf ini merasakan ketidakadilan dalam hidupnya ini. Dia merasakan bahwa perjalanan hidupnya kok berat sekali Bapak Ibu. Nah tapi di tengah-tengah situasi seperti itu, Asaf menceritakan apa yang dia kerjakan. Dan kita bisa lihat Bapak Ibu, ada hal-hal baik yang Asaf lakukan di dalam kondisi yang demikian. Seringkali kita pun berhadapan dengan situasi yang seperti ini. Kita berhadapan dengan situasi di mana kita merasa bahwa kenapa ya hidup ini kok gak adil kepada saya. Saya udah jaga benar hidup saya ini. Saya ini orang yang takut Tuhan. Saya ini orang yang bahkan mungkin ada sebagian orang yang sudah melayani Tuhan. Ada orang-orang yang sungguh-sungguh hidupnya mau menyenangkan hatinya Tuhan. Tapi kok nasib berjalan saya ini gak seberuntung mereka ya. Yang kayaknya mereka hidup jauh lebih sembrono. Jauh lebih tidak melakukan hal yang baik. Tapi hidup mereka jauh lebih baik keadaannya. Nah kita lihat Bapak Ibu. Apa yang Asaf lakukan di tengah-tengah situasi yang seperti ini. Ayat yang ke-16. Ini adalah poin yang pertamanya. Ayat yang ke-16. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku.
Ketika Asaf mencoba terus mencari tahu, mencoba terus memahami apa yang sedang terjadi. Dia hendak mencari tahu segala sesuatunya. Dia ingin jawaban demi jawaban dari setiap pertanyaannya. Pasti orang dalam situasi seperti ini bertanya, kenapa saya yang harus mengalami? Berapa lama saya harus mengalami seperti ini? Mengapa bukan dia yang harus mengalami? Dan mungkin masih banyak pertanyaan yang lain. Dan tentunya dalam setiap pertanyaan itu kita mengharapkan jawaban yang pasti Bapak Ibu. Karena kita dalam hidup ini semuanya pengen ada kepastian. Tapi ternyata kasus Asaf ini dia gak pernah terima jawaban itu. Sehingga dia sampai bilang, ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Nah Bapak Ibu, artinya begini, pada saat kita sendiri juga mencoba mencari tahu, mencoba mengerti, mencoba memahami, tapi kita nggak pernah dapat memahaminya semua ini. Artinya Tuhan mau Bapak Ibu bukan untuk mencari lebih tahu lagi. Karena semakin Bapak Ibu cari tahu, akan semakin sulit. Akan semakin kecewa bahkan ujungnya. Tapi yang Tuhan mau adalah ketika Bapak Ibu semakin tidak mengerti, tidak ketemu jawabannya, Bapak Ibu mulai belajar untuk semakin lebih percaya sama Tuhan. Jadi poin yang pertamanya Bapak Ibu, apa yang Asaf lakukan? Asaf percaya sama Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang tidak menentu, di tengah-tengah masa yang berat, di tengah-tengah ketidakpahamannya, di tengah-tengah banyak jawaban yang tidak pernah dia bisa temukan jawabannya, di tengah pertanyaan yang jawabannya tidak bisa ditemukan, dia belajar untuk tetap percaya. Sebab prinsipnya begini Bapak Ibu, kalau kita sudah punya semua jawaban atas semua pertanyaan kita, sebetulnya kita sudah gak perlu lagi percaya sama Tuhan. Karena kita sudah punya jawabannya semua. Karena kita sudah tahu segala sesuatunya. Justru karena kita memiliki banyak pertanyaan yang belum punya jawabannya. Disitulah sebetulnya letak di mana kita harus belajar semakin lebih percaya sama Tuhan. Ketika Tuhan melatih kita Bapak Ibu untuk mempercayai Dia, maka Tuhan pasti akan izinkan ada hal-hal yang tidak bisa kita mengerti. Bukan berarti kita bodoh, bukan Bapak Ibu. Bukan berarti kita kurang pandai. Kenapa kita nggak tahu jawaban itu semua? Tetapi ada maksud Tuhan di balik semuanya itu. Agar kita mau semakin lebih belajar percaya dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Jadi di dalam hidup ini Bapak Ibu selalu akan ada dua keadaan dalam kita berhubungan dengan Tuhan. Keadaan di mana waktu Tuhan menyatakan kehendaknya kepada kita. Maka kita perlu iman dan percaya Bapak Ibu untuk melangkah melakukan kehendak itu. Tapi di lain pihak Bapak Ibu, ada kalanya Tuhan tidak menyatakan apa-apa sama kita. Sepertinya surga hanya berdiam. Tuhan berdiam 1000 bahasa atas kita Bapak Ibu. Tuhan tidak jawab pertanyaan kita. Nah dalam kondisi yang seperti ini, di tengah-tengah kebingungannya kita, maka di sini pun kita perlu belajar punya iman dan percaya yang mungkin lebih besar daripada yang pertama tadi Bapak Ibu. Untuk tetap mempercayai Tuhan. Nah banyak orang, kondisi Asaf ini ada di kondisi yang kedua ini Bapak Ibu. Ketika dia tidak lihat Tuhan menyatakan sesuatu kepada dia. Dia tidak lihat, dia tidak mendengar apa yang jadi kehendaknya kepada dia. Di tengah-tengah pergumulan yang hebat yang sedang dia hadapi dan kebingungan karena Tuhan pun tidak memberikan arahan kepada dia. Gak memberitahukan sesuatu kepada dia. Disitulah dia mau belajar lebih percaya sama Tuhan. Sebab semakin dia cari tahu apa maknanya, semakin dia ingin cari tahu apa maksudnya, dia semakin kesulitan. Disitulah dia harus perlu belajar untuk stop, untuk mencari lebih tahu lagi. Tapi dia mulai harus melangkah, semakin lebih percaya kepada Tuhan. Waktu saya persiapkan ini Bapak Ibu, saya jadi ingat dengan kisah hidup saya sendiri. Saya pernah kisahkan, tapi saya mau spot saja yang berkaitan dengan poin ini. Waktu saya mengalami proses padang gurun dari Tuhan di tahun 2005 sampai 2007 Bapak Ibu. Proses padang gurun keuangan di dalam keluarga kami pada masa itu. Tanggal 21 Februari tahun 2007, itu jatuhnya di hari Rabu. Kami sekeluarga kedatangan rampok. Rampok ini bukan pencuri yang datang sembunyi-sembunyi di malam hari, dia bongkar rumah, dia ambil. Tapi rampok ini datangnya di tengah hari Bapak Ibu dan terang-terangan. Kami ada di rumah pada saat itu dan kami diikat. Sehingga harta benda yang ada yang berharga itu diambil sama mereka. Nah, saya mau kisahkan sebelum peristiwa tanggal 21 Februari, itu hari Rabu jatuhnya Bapak Ibu. Hari Selasanya, saya melayani di KUL. Dan saya yang tugas sharing firman. Saya melayani Tuhan dengan totalitas pada masa-masa itu.
Saya orang yang jaga hatinya bersih Bapak Ibu. Jaga sebaik mungkin. Ngomong pun gak berani sembarangan. Jaga sikap perbuatan. Seperti Asaf tadi Bapak Ibu. Bahkan sebelum-sebelumnya pun kami sedang, karena dalam proses padang gurun, kami tetap menjaga sikap yang seperti itu. Tapi siapa yang sangka, siapa yang duga Bapak Ibu, di tengah-tengah situasi yang sedang begitu baik kami menjaga sikap tadi, kok ada kejadian yang seperti tadi. Dan yang lebih membuat kami berat, setelah tanggal 21 ini, hari lepas hari yang kami jalani, kami kan lebih berseru sama Tuhan Bapak Ibu, karena kami tidak ngerti, kok begini Tuhan, kok orang yang hidupnya benar kok mengalami seperti ini. Waktu kami berseru, harapan saya Bapak Ibu, oh ada pembelaan Tuhan. Harapan saya, oh ada berkat yang Tuhan kasih. Ada sesuatu lah apa mungkin yang Tuhan kerjakan untuk kami. Tapi ternyata enggak. Kayaknya Tuhan sedang berdiam 1000 bahasa pada masa itu. Dan bukan cuma 1-2 hari yang kami lalui dengan pola seperti yang tadi. Bukan 1-2 minggu yang kami jalani. Ternyata kami sekarang tahu bahwa semua itu kami lewati 3 bulan. 3 bulan adalah masa yang sangat-sangat panjang pada masa itu bagi kami. Karena di tengah-tengah pergumulan yang sudah 2 tahun berlalu dan belum ada jalan keluar. Ternyata mengalami satu masa yang semakin lebih terpuruk sampai ke bawah lebih lagi. Nah singkat cerita saja Bapak Ibu. Setelah 3 bulan masa yang semakin lebih berat, karena Tuhan berdiam diri pada kami. Memang saya lihat di sana, bagi Tuhan membalikkan keadaan kami. Seperti membalik telapak tangan. Tidak sulit. Tapi rupanya hari ini saya mengerti apa yang terjadi pada masa 3 bulan tadi. Ketika sedang Tuhan tidak berbicara. Ketika kami berseru tapi Tuhan diam. Rupanya Tuhan sedang mengajar dan melatih kami. Lebih percaya sama Tuhan. Karena bagaimana saya bisa mempercayai Tuhan pada hari-hari ini. Dengan tanggung jawab yang semakin lebih besar di dalam pelayanan Bapak Ibu. Kalau saya tidak pernah belajar mempercayai Tuhan dalam hal keuangan pada masa itu. Jadi rupanya Tuhan pasti punya maksud. Di dalam setiap hal peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan setiap kita. Itu bagi saya. Bagi Bapak Ibu pasti punya cerita yang lain. Tapi dengan prinsip yang sama. Waktu kita menghadapi hal-hal yang kita bingung, kita nggak tahu. Tuhan pun diam 1000 bahasa. Sepertinya surga tidak bergeming bagi kita Bapak Ibu. Mari ambil sebuah langkah, stop untuk mencari tahu lebih lagi. Karena Asaf pun sudah bilang, waktu dia melakukan dengan mencari tahu lebih lagi, dia menemui kesulitan. Dan kalau kita paksakan seperti itu, ujungnya lebih beresiko. Banyak orang yang tergelincir pada akhirnya Bapak Ibu. Banyak orang yang terpeleset jatuh di sana. Mereka meninggalkan Tuhan. Mereka sudah lagi kembali kepada cara hidup yang salah, kepada cara hidup yang lamanya. Nah makanya itu yang dikatakan bahwa Asaf, sedikit lagi aku terpeleset. Nyaris aku tergelincir. Demikian dengan saya, pada masa-masa 3 bulan itu, saya pun punya potensi untuk terpeleset di sana. Punya potensi untuk tergelincir, punya sangat besar potensinya. Saya punya alasan untuk bisa kecewa sama Tuhan. Alasan saya kuat. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu, kami berdua bisa melewati fase hidup yang berat seperti itu. Itulah yang pertama Bapak Ibu, kita harus tetap mau belajar percaya sama Tuhan. Lebih lagi di tengah-tengah masa yang sulit. Percaya sama Tuhan di dalam perjalanan keseharian yang biasa kita lakukan jauh lebih mudah. Tapi mau percaya kepada Tuhan di masa yang sulit, itu perkara yang berbeda. Itu hal yang lebih sulit. Tapi itu yang dilakukan sama Asaf. Yang kedua Bapak Ibu, kita lihat ayat yang ke-13. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku, tanda tak bersalah. 21 kita loncat. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Ini ungkapan dari Asaf yang sedang mengakui di hadapan Tuhan, bahwa dia sedang ada dalam posisi titik terendahnya. Dia sedang seperti berhadapan dengan tembok Bapak Ibu yang sudah ketemu jalan buntu. Gak ada lagi jalan untuk dia bisa melanjutkan perjalanannya. Sampai dia sudah kecewa berat. Dia sampai bilang sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih. Menjaga, membasuh tanganku, menjaga perbuatannya. Sia-sia semuanya. Gak ada guna seolah-olah Bapak Ibu. Sampai dia bilang bahwa hatiku merasa pahit. Itu menunjukkan bahwa kondisinya memang berat Bapak Ibu. Tapi lihat ayat 23-nya. 23 ada satu titik balik perubahan di sana. Tetapi, kalau kata tetapi berarti menunjukkan apa yang terjadi sebelumnya dengan apa yang terjadi sesudahnya itu adalah sebuah perubahan yang berbeda. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Lihat,
Di sini dia mengalami sebuah titik balik. Harusnya hidup kita begitu Bapak Ibu. Kalau kita sedang turun terus sampai titik terendah, artinya titik terendah itu jadi titik balik hidupnya kita. Harusnya begitu. Supaya setelahnya kita berbalik, jalannya bukan lagi ke bawah tapi ke atas. Itulah yang dikerjakan sama Asaf. Dia sedang berjalan ke bawah sampai dia bilang sia-sia semuanya. Gak ada guna, gak ada faedahnya apa yang aku kerjakan semua ini. Pahit rasanya hatiku ini. Artinya dia sudah benar-benar berat keadaannya Bapak Ibu. Tapi dalam kondisi seperti itu, nah ini dia ambil sebuah keputusan di sana. Dia ketemu titik terendah dan keputusan dia yang membuat dia sekarang naik ke atas berbalik Bapak Ibu. Keputusannya apa? Saya lihat di sini ada 3 komitmen yang dibuat sama Asaf di tengah-tengah masa sulit. Ingat Bapak Ibu, ini di tengah-tengah masa sulit, bukan di dalam kondisi yang biasa-biasa. Komitmen di tengah-tengah hal yang biasa itu akan lebih mudah. Tapi komitmen di tengah-tengah masa sulit, ini perkara yang kita harus contoh. Lihat ayat 23. Tetapi aku tetap di dekatmu. Ini komitmen yang pertama. Di tengah-tengah masa yang sulit, di tengah-tengah kebingungan, di tengah-tengah rasa kecewanya dia. Dia bilang gini, aku mau tetap dekat sama Tuhan. Banyak orang justru Bapak Ibu, waktu mengalami kecewa dia tinggalkan Tuhan. Itu adalah salah langkah yang besar sekali. Tapi lihat yang dilakukan sama Asa. Di tengah-tengah masa sulit kecewa, dorongan daging pengennya tinggalkan Tuhan juga Bapak Ibu. Dorongan daging ya udahlah kembali ke cara hidup yang lama saja. Tapi dia ambil keputusan saya mau tetap dekat dengan Tuhan. Ini luar biasa. Yang kedua komitmennya, lihat ayat yang ke-25. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau. Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Dia bukan cuma sekedar mau tetap dekat dengan Tuhan komitmennya. Tapi dia bilang gini dengan kata-kata itu. Aku akan tetap mengasihi Tuhan di dalam kondisi yang sulit ini. Wow, ini luar biasa Bapak Ibu. Orang banyak yang kecewa, gak mau Tuhan-Tuhan lagi. Meninggalkan Tuhan menjauh, tapi dia ambil tetap dekat. Dan bukan cuma sekedar tetap dekat, hatinya tetap mengasihi Tuhan. Ini luar biasa Bapak Ibu. Orang yang hatinya tetap mengasihi Tuhan akan jauh dari dosa Bapak Ibu. Dia akan menjauh dari segala perbuatan yang tidak benar. Itu yang Asaf lakukan. Dan komitmen yang ketiga ayat 26-nya perhatikan. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Artinya Asaf di sini bilang Bapak Ibu, apapun kondisi saya ke depan, baik atau buruk, sehat atau sakit, kaya atau miskin, saya akan tetap selalu dekat dengan Tuhan, apapun kondisinya. Ini sebuah komitmen finalnya dia Bapak Ibu. Artinya begini, perhatikan di sini sebagai poin yang keduanya. Pada saat Asaf tadi turun ke bawah sampai titik terendahnya, dia merasa ada jalan buntu di sana. Dia lihat gak ada harapan lagi, seperti berhadapan dengan tembok, tidak ada jalan tembusnya lagi Bapak Ibu. Di sini dia mengambil sebuah keputusan, dan keputusan dia yang berubah, dia dari titik terendah, dia mulai naik ke atas. Artinya begini, apa yang Tuhan mau Bapak Ibu ketika kita berhadapan dengan masa yang sulit tadi. Setelah yang pertama, kita semakin belajar percaya sama Tuhan. Yang kedua, Tuhan mau kita berubah. Itu Bapak Ibu. Yang kedua yang Tuhan mau, ini kita yang berubah. Nah sering kali kita salah kaprah. Banyak, saya pun dulu begitu Bapak Ibu. Dan mungkin sampai hari ini pun saya harus terus mengingatkan diri saya. Kalau saya ada dalam situasi seperti itu. Saya harus mengingatkan diri saya tentang firman yang seperti ini. Ketika kita ada dalam masa yang sulit, mari perhatian kita, fokusnya kita, doa yang kita naikkan sama Tuhan. Jangan cuma sekedar berdoa supaya minta keadaan kita yang dirubah. Salah nggak sih berdoa untuk meminta keadaan berubah? Nggak salah. Tapi itu jangan jadi prioritas maksud saya. Karena ternyata prioritasnya Tuhan, fokusnya Tuhan. Bagi setiap kita yang sedang dalam pergumulan seperti ini, fokusnya bukan merubah keadaannya. Tapi fokusnya adalah perubahan diri kitanya. Itu Bapak Ibu. Bahkan Tuhan sering pakai ini keadaan ini, sakit lah, keadaan ekonomi lah, hubungan lah, apapun. Tuhan pakai itu hanya jadi sarana. Hanya jadi alat di tangannya Tuhan untuk merubah kita yang di dalam ini. Makanya salah kaprah kalau kita waktu dalam pergumulan, fokus doa kita, prioritas kita, puasa kita, selalu hanya bicara tentang keadaan yang kita minta supaya Tuhan rubah. Padahal Tuhan sengaja pakai sarana itu supaya kitanya yang berubah. Percayalah ini Bapak Ibu, kalau maksud Tuhan merubah sesuatu dalam diri kita sudah tercapai. Bagi Tuhan merubah yang di luar tadi, seperti membalik telapak kanan, seperti membalik telapak tangannya saja. Amin Bapak Ibu. Karena fokusnya kita.
Tuhan lebih memperhatikan perubahan inner daripada outernya Bapak Ibu. Nah mari kita selaraskan dengan cara pandangnya Tuhan ini. Pada saat terjadi sesuatu, mari berubah yang dari dalam. Mungkin ada orang-orang tertentu yang Tuhan sedang latih di dalam masa-masa padang gurunnya, di dalam masa-masa sulitnya, supaya dia berubah jadi orang yang tahu berterima kasih. Kalau dia saja gak bisa berterima kasih sama orang, bagaimana dia bisa berterima kasih sama Tuhan Bapak Ibu? Mungkin Tuhan sedang latih mental yang seperti itu. Mungkin beberapa juga ada yang dilatih sama Tuhan tentang ketulusan hatinya. Ada banyak orang yang selama ini datang ke Tuhan hanya ngejar berkatnya, hanya ngejar tangannya, gak ngejar pribadinya. Nah dalam situasi seperti ini Tuhan mau latih, mau ajar orang ini. Supaya dia sekarang berubah. Kalau datang cari Tuhan, mulai cari hatinya Tuhan. Bukan cari tangannya Tuhan Bapak Ibu. Waktu cari hatinya Tuhan, Alkitab bilang cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nanti semuanya akan Tuhan tambahkan kok. Jangan yang dikejar semua tambahannya, bukan itu. Prioritasnya adalah hatinya Tuhan. Bagi beberapa orang mungkin seperti itu yang sedang Tuhan latih. Bagi beberapa orang yang lain lagi mungkin Tuhan akan sedang latih kerendahan hatinya. Supaya orang ini dalam proses belajar semakin lebih rendah hati. Dan masih banyak maksud Tuhan lewat semua hal. Masa-masa sulit yang Tuhan izinkan terjadi. Tapi prinsipnya satu. Yang Tuhan mau berubah hatinya Bapak Ibu. Dalamnya, mentalitasnya, pemahamannya, pengenalannya tentang akan Tuhan. Sikap-sikap yang ada dalam dirinya. Itu yang mau Tuhan rubah yang pertama-tama. Kalau maksud itu sudah tercapai. Bagi Tuhan merubah yang ada di luarnya. Itu akan sangat mudah sekali. Karena tujuan Tuhan mengizinkan semua itu supaya ini yang di dalam Bapak Ibu. Yang dirubah sama Tuhan. Amin ya Bapak Ibu ya. Bisa menangkap ya. Saya kemarin ini lagi hari Jumat ke rumahnya Pak Suwito. Sempat ngobrol kami di sana. Kami bincang-bincang dan kami berbincang tentang area ini. Saya bilang cukup prihatin kalau kita lihat banyak orang-orang percaya, orang Kristen. Yang dalam tanda petik begini Bapak Ibu. Terjebak di padang gurunnya. Mereka sudah keluar dari perbudakan Mesir seperti bahasa Israel. Dari perbudakan Mesir sudah keluar. Berjalan menuju tempat sebuah janji yang Tuhan akan berikan pada mereka. Tapi perjalanan dari satu tempat ke tempat ini, ke tempat yang lain ini, lewatinya namanya proses padang gurun. Setiap kita lewati seperti itu masanya Bapak Ibu. Nah ada banyak orang keluar dari perbudakan Mesir. Dia sudah lepas dari perbudakan dosa. Dia sudah percaya Yesus artinya Bapak Ibu. Sudah diselamatkan. Tapi dalam perjalanan prosesnya ini, di padang gurunnya, banyak yang terjebak di sana. Hanya berputar-putar saja di sekitar padang gurun. Kenapa? Karena maksud Tuhan untuk merubah dirinya belum tercapai. Karena hal-hal yang Tuhan minta supaya dalam dirinya berubah, enggak tercapai Bapak Ibu. Kenapa? Faktor kitanya. Karena kita tidak mengerti. Yang selalu jadi fokus kita, selalu yang ada di luar ini yang harus berubah. Bukan kitanya yang berubah. Saya harap dengan apa yang disampaikan ini Bapak Ibu kita sekarang mulai menyadari. Setiap kali ada masa sulit yang Tuhan izinkan masuk pada kita. Sebetulnya itu adalah sebuah fase hidup. Mungkin boleh diistilahkan padang gurun boleh atau apapun juga. Tapi prinsipnya apapun istilahnya itu. Itu seharusnya menjadi sebuah fase yang mengubah hidupnya kita. Sehingga kita tahu sekarang prioritasnya harus apa. Prioritasnya adalah mengubah Bapak Ibu kehidupannya kita, mentalnya kita, cara pikirnya kita, pemahamannya kita, pengenalan kita akan Tuhannya dan sebagainya yang Tuhan maksudkan bagi kita ada di sana. Yang ketiga yang terakhir Bapak Ibu, ayat 28. Imam musik boleh siap-siap. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah. Supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Jadi ternyata Bapak Ibu ada maksud Tuhan yang ketiga. Lewat setiap pergumulan yang sedang dihadapi oleh orang-orang percayanya. Oleh setiap anak-anaknya Bapak Ibu. Asaf bilang lewat semuanya itu supaya dia itu dapat menceritakan segala pekerjaannya. Saya menarik sebuah kesimpulan untuk poin yang ketiga ini. Lewat apa yang sedang terjadi, Tuhan mau kita alami kemenangan atas proses. Itu poin ketiganya. Kita alami kemenangan atas proses. Di mana hubungannya Pak? Menceritakan segala pekerjaannya dengan menang atas proses. Ada satu prinsip yang perlu Bapak Ibu pegang dalam hidup ini. Orang hanya mau mendengar kisah dari para pemenang.
bukan dari orang-orang yang belum menang. Orang hanya mau mendengar cerita dari orang-orang yang pernah menang. Di dalam dia mengalami hal-hal yang berat Bapak Ibu. Karena begini, ketika Bapak Ibu menang atas sebuah proses, maka Bapak Ibu punya pengalaman bersama dengan Tuhan di dalam menghadapi situasi-situasi yang tidak mudah tadi. Nah, pengalaman inilah yang diceritakan sama orang. Berbeda kasusnya misalkan begini. Jika ada seseorang bercerita sama Bapak Ibu, dia mengisahkan kesaksian hidupnya. Saya mengalami ini, dia cerita semua. Tapi di ujungnya lalu dia bilang gini, tolong ya kamu doakan saya supaya saya bisa tahu jalan keluarnya. Kira-kira ceritanya jadi menarik gak Bapak Ibu? Kira-kira kisah yang dia sudah ceritakan jadi berkat enggak? Ya, dia sendiri juga masih minta kita doakan, dia sendiri belum tahu jalan keluarnya. Apa yang bisa kita ambil dari kisah itu? Tidak ada sama sekali. Tapi berbeda ketika kita menyaksikan pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Lewati hal-hal yang tidak mudah tadi, tapi kita sudah menang. Dan waktu Bapak Ibu kisahkan itu, diceritakan kisahnya itu, maka kisah yang Bapak Ibu ceritakan menjadi sebuah cerita yang penuh dengan kuasa, yang penuh dengan powerful. Amin Bapak Ibu. Itu sebabnya di Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8 disebut gini, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Perhatikan Bapak Ibu, kuasa yang diberikan sama Roh Kudus adalah kuasa supaya kita jadi saksi yang efektif bagi kerajaan Allah. Artinya kesaksian yang efektif bagi kerajaan Allah adalah kesaksian yang penuh dengan kuasa. Bagaimana kesaksian bisa penuh dengan kuasa? Kalau kita menyaksikan sesuatu yang pernah kita alami dan kita menang di sana. Bukan kita belum menang di sana. Maka orang-orang yang telah menang, waktu dia bercerita, menyaksikan pengalaman hidupnya bersama dengan Tuhan, orang akan dengar kisah itu. Meskipun mungkin ceritanya tidak sama antara pengalaman dia dengan pengalaman saya, tetapi minimal begini Bapak Ibu, kalau Tuhan pernah tolong dia, Tuhan juga pasti akan tolong saya. Kalau dia bisa menang, saya juga pasti bisa menang. Jadi kisah yang dia ceritakan itu menjadi sesuatu motivasi bagi kita. Menjadi kekuatan, jadi modal bagi kita juga pada saat kita mengalami pergumulan. Sehingga kita tahu, oh Tuhan itu hidup, Tuhan itu ada, Tuhan itu membela dia. Tuhan yang sama, Tuhan juga yang akan membela hidup saya. Amin Bapak Ibu. Itulah sebabnya di kitab Wahyu dikatakan, yang mengalahkan iblis dengan kerajaannya bukan cuma sekedar darah Yesus, tapi adalah oleh kesaksian perkataan kita. Jadi ternyata kesaksian itu punya kuasa yang besar, powerful banget Bapak Ibu. Tapi kapan dia akan jadi powerful? Waktu Bapak Ibu menang atas prosesnya. Itu sebabnya kenapa Tuhan izinkan proses, karena supaya Bapak Ibu punya pengalaman dan menang di sana. Sehingga Bapak Ibu akan jadi saksi-saksi Allah yang efektif. Saya tutup dengan satu ayat terakhir, Mazmur 90 ayat yang ke-10. Kita baca sama-sama ya ayat ini sebagai ayat penutup. Ya, yuk. 3, 2, 1. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah apa Bapak Ibu? Bukannya prestasi ya? Bukannya harta ya? Bukannya kepandaian kita ya? Kebanggaannya. Bukannya seringkali jadi kepandaian bagi dunia ini adalah seperti tadi Bapak Ibu. Tapi Alkitab bilang kebanggaannya adalah kesukaran dan apa nggak salah nih? Alkitab tulis dan itu tidak pernah salah Bapak Ibu. Masa hidup kita 70 tahun atau kalau ada yang kuat 80 tahun. Tapi yang jadi kebanggaan dalam perjalanan tadi itu bukan prestasi kita dan sebagainya, tapi kesukaran dan penderitaan. Jadi bersyukur artinya Bapak Ibu. Alkitab sedang kasih tahu, kita patut bersyukur. Sekalipun memang mungkin tidak mudah ya. Bersyukur dengan merubah sekarang cara pandang kita nih. Waktu kita ada di dalam masa-masa yang sukar. Karena ternyata banyak manfaatnya. Ada banyak faedahnya masa-masa sukar ini. Membuat kita semakin percaya sama Tuhan. Membuat kita berubah dalamnya, innernya Bapak Ibu. Batinnya, karakternya, mentalnya, cara pikirnya. Dan yang ketiga supaya kita jadi saksi Allah yang efektif Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Bukankah saya saat ini sedang berdiri di hadapan para saksi-saksi Allah yang luar biasa.
yang ke depan pasti akan punya pengalaman-pengalaman hebat yang bisa dikisahkan dari itu Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Tetap kuat ya Bapak Ibu. Tetap berdiri tegak, teguh di tengah-tengah masa-masa yang tidak mudah. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Apa yang kita rasakan belum tentu benar. Perasaan kita kayaknya Tuhan berdiam diri. Sebetulnya tidak. Tuhan tetap ada. Melihat kita, menyertai kita, membela kita, dan menolong kita. Yang setuju katakan amin Bapak Ibu. Amin. Saudara kita semua bangkit berdiri. Sebentar kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini adalah perjamuan Tuhan sendiri Bapak Ibu.